856 Ketidakberdayaan. James Gu berhenti melakukan penghapusan berita setelah Ricky Mo mengatakannya. Adapun Amanda Mu, karena Ricky Mo berpura-pura menjadi dia dan memberi perintah, Departemen Hubungan Masyarakat tidak peduli lagi. Untuk sesaat, Ricky Mo didorong ke dalam badai opini publik. Menonton keramaian, berbicara kata-kata keren. Di mana-mana. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Amanda Mu kejam, tidak memiliki hati nurani, dan terlalu tidak simpatik kepada Ricky Mo. Bagaimanapun, meskipun Ricky Mo dan Amanda Mu sudah bercerai, dia masih meninggalkan perusahaan Mo ke Amanda Mu. Pada titik ini, Amanda Mu seharusnya tidak peduli dengan Ricky Mo. Tidak hanya orang-orang di internet mengatakan ini, bahkan orang-orang di kelas atas mengatakan bahwa Amanda Mu adalah wanita yang kejam dan tidak berperasaan. Bahkan Lucy Sen menelepon Amanda Mu dan bertanya apakah dia perlu dibantu. Amanda Mu menjawab dengan cukup tegas, tidak perlu. Karena Ricky Mo mengatakan bahwa dia seharusnya tidak peduli, maka dia harus mengabaikannya. Memangnya kenapa jika dia dikatakan sebagai wanita yang kejam oleh semua orang? Akankah dia masih peduli tentang hal-hal ini sampai sekarang? Apa yang disebut skandal tentang Ricky Mo di internet telah bergejolak dan menjadi berita utama populer selama beberapa hari. Tapi Ricky Mo sudah lama menghilang dari pandangan publik. Apa gunanya orang-orang yang menyerang Ricky Mo secara online? Ricky Mo tidak dapat ditemukan, dan Amanda Mu menceraikan Ricky Mo. Perusahaan Mo adalah miliknya sekarang, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan Ricky Mo. Orang-orang itu juga berspekulasi dengan jahat tentang Amanda Mu, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Saham perusahaan Mo juga menderita sedikit kerugian, tetapi ini tidak menyakitkan bagi Amanda Mu. Setelah begitu banyak hal, ada beberapa hal yang bisa membuatnya kesal sekarang. Ricky Mo adalah salah satunya. Amanda Mu naik lift ke tempat parkir bawah tanah. Baru setelah pintu lift terbuka, dia melihat Ricky Mo berdiri di luar lift. Ricky Mo mengenakan topi, t-shirt dan celana panjang sederhana, dan pada pandangan pertama, dia tidak mencolok di antara orang banyak. Namun, Ricky Mo terlahir dalam keluarga kaya, temperamen mulia yang dibesarkan dalam keluarga tidak dapat disembunyikan, dan itu tidak perlu dibumbui dengan barang-barang mewah untuk terlihat. Aura Ricky Mo sangat mahal, natural, dari dalam keluar. Amanda Mu menyipit sedikit dan menatapnya, kamu masih berani keluar sekarang, dan tidak takut dikenali lalu akan dilempar telur busuk di jalan. Amanda Mu berbicara dengan nada yang buruk, dengan sentuhan sarkasme. Ricky Mo sudah sering muncul belakangan ini, dan sikap Amanda Mu terhadapnya sama buruknya dengan sebelumnya. Ricky Mo mengulurkan tangannya dan mengangkat ujung topinya, bahkan jika dilempar telur busuk, juga harus menjemput kamu pulang pekerjaan. Terima kasih untuk kamu, jika bukan karena kamu, aku sekarang dapat menulis skrip di rumah dengan nyaman, dan tidak harus pergi ke perusahaan setiap hari. Jika bukan karena bekerja di perusahaan Mo, dia tidak perlu meminta Bibi untuk merawat Joanna Mo. Sepanjang hari, dia kelelahan melihat dokumen, mengadakan pertemuan, dan mempelajari sesuatu yang dia pikir tidak akan pernah dia pelajari dalam kehidupan ini. Ricky Mo tidak berbicara, tetapi memandang Amanda Mu. Dia memiliki wajah yang tenang dan temperamen yang baik. Tampaknya apapun yang dikatakan Amanda Mu, dia tidak akan marah. Ketika pertama kali kembali, Amanda Mu menertawakannya dan berbicara dengan buruk, dan dia masih bisa berubah ekspresi. Selama beberapa hari terakhir, dia telah dapat mendengarkan Amanda Mu mengejeknya dengan wajah tenang, tidak hanya tidak marah, tetapi juga mendengarkannya mengatakan hal-hal ini dengan sangat sabar. Tidak mengubah wajah, dan juga sabar.
Ini memberi Amanda merasa ketidakberdayaan dengan pukulan dari kapas lembut. 857 Aku tidak tahu kapan kamu akan memaafkan aku. Amanda tidak banyak bicara, berjalan dan menarik pintu mobil dan langsung masuk ke dalam mobil. Ricky mengikuti di belakang. Ketika dia masuk mobil, ponsel Amanda berdering. Ketika dia menjawab telepon, Ricky membungkuk untuk mengikat sabuk pengamannya. Amanda awalnya menolak dan tidak ingin Ricky mengikat sabuk pengamannya. Tapi sikap Ricky itu keras, dia hanya memelototinya ketika dia ingin menjawab telepon. Orang yang memanggilnya adalah Fernandi yang belum menghubunginya setelah melihat Siska. Kakak. Mendengar keras suara Amanda Ricky mengangkat matanya dan menatap Amanda. Amanda tidak menyadari bahwa Ricky sedang menatapnya, menunggu Fernandi di ujung bicara. Fernandi berkata, "Kakek sekarat." Amanda tertegun sejenak, dan tertegun selama 2 detik sebelum menemukan suaranya sendiri. "Oh, kamu benar-benar tidak akan melihat kakek untuk terakhir kalinya." Fernandi terdiam ketika dia berkata, tiba-tiba mengubah nadanya, dan berkata tanpa daya, "Amanda, demi aku, bisakah kembali untuk melihat dia untuk terakhir kali?" Amanda tidak langsung menjawab Fernandi tetapi berbalik untuk melihat keluar jendela. Musim panas ini sepertinya sangat panjang. Dengan begitu banyak masalah terjadi, dia pikir itu sudah lama, tapi pejalan kaki di jalan di luar masih mengenakan baju dan rok pendek. Musim panas belum berakhir. Fernandi tidak mendesaknya, dia pikir Amanda benar-benar memikirkannya. Ketika Amanda mendapatkan kembali tatapannya, dia berkata dengan sederhana, "Aku akan datang ke pemakaman." "Kamu," Fernandi bertanya padanya, "untuk alasan ini, apakah kamu masih membenci kakek?" "Tidak, aku hanya berpikir itu tidak perlu." Amanda tidak menganggap dirinya anggota keluarga lagi. Mereka memaksanya untuk mengantikan Siska menikah dengan orang dari keluarga saat itu, dan kemudian memutuskan hubungannya dengan dia di koran dan memperalat dirinya berulang-ulang. Dia masih mengingat hal-hal itu dengan jelas. Hanya saja tahun-tahun ini berlalu, dia perlahan-lahan berhenti membenci. Tanpa harapan, bagaimana kita bisa berbicara tentang kekecewaan dan kebencian? Dia hanya merasa bahwa tidak perlu melihat terakhir kali. Dia tidak ada hubungannya dengan kakekmu, dan kakekmu mungkin tidak memiliki kata-kata terakhirnya untuk memberitahunya. Jadi, tidak perlu pergi. Tanpa menunggu Fernandi berbicara lagi, Amanda menutup telepon. Suara Ricky datang dari samping pemakaman Omarmu. Amanda mengulurkan rambutnya, menoleh untuk melihat Ricky dan berkata, "Adakah hal yang tidak kamu ketahui?" Ricky telah sering muncul dalam beberapa hari terakhir, tetapi semuanya muncul dengan diam-diam. Dia bahkan tidak tahu, di mana Ricky tahu hal-hal ini. Ricky hanya mengembalikan satu kata, "Ada." "Yang mana?" Mata Amanda bersinar karena penasaran. Ricky masih fokus mengendarai mobil, dengan nada sangat tenang, "Aku tidak tahu kapan kamu akan memaafkan aku." Muka Amanda sedikit memudar, berbalik untuk melihat ke samping, dan berkata dengan santai, "Kamu, tuan mudamu apa perlu dimaafkan karena melakukan sesuatu? Menurutmu perbuatan kamu yang mana yang salah?" Ricky tidak berpikir dia melakukan kesalahan. Tidak ada yang salah dengan mencintai Amanda. Dia menggunakan metode terbaik yang dia pikir untuk berurusan dengan Kenzo Lee dan mengisolasi Amanda. Dia juga merasa bahwa dia tidak salah. Amanda tidak menunggu jawabannya, dan mengerti dalam hatinya, Ricky berpikir dia tidak melakukan kesalahan. Dia menggerakkan sudut bibirnya dan tidak berbicara. Ketika mobil melaju ke gerbang gedung,
Amandamu melihat sekilas ada Eriko Xie berdiri di gerbang gedung. 858 Kita tunggu pulang baru cium lagi. Eriko Xie bersandar di bawah pohon, memegang korek api di tangannya, dan tanpa sadar menekan tombol pengapian. Tak, menyalakan. Tak, matikan lagi. Amandamu memiliki firasat bahwa Eriko Xie mungkin mencarinya. Dia berbalik untuk melihat Ricky Mo. Ricky Mo mengemudi dengan penuh perhatian, dan sepertinya dia tidak melihat Eriko Xie di luar mobil. Dari samping, dapat melihat muka ketat Ricky Mo, tubuhnya memancarkan napas pahit. Amandamu melirik keluar jendela lagi, Eriko Xie juga melihatnya, memandang ke sisinya. Pada saat ini, Ricky Mo, yang tidak membuat suara, tiba-tiba berkata dengan dingin, apakah kamu ingin aku berhenti dan membiarkan kamu pergi lihat? Apa? Amandamu tercengang sebelum menyadari apa yang dimaksud Ricky Mo. Ricky Mo mengejeknya karena melihat Eriko Xie. Amandamu tersedak kembali secara langsung, kamu berhenti. Mimpi, Ricky Mo mendengus dingin, dan tidak menghentikan mobil. Lagi pula, dia mengemudi lebih cepat dan langsung masuk ke garasi parkir bawah tanah. Amandamu tidak bisa membantu tetapi mencicit dan berbalik untuk melihat ke samping. Mobil itu diparkir di tempat parkir bawah tanah. Begitu berhenti, Amandamu akan membuka pintu dan keluar dari mobil. Tetapi dia mencoba 2 kali tapi tidak bisa membuka pintu mobil. Dia menoleh untuk menatap Ricky Mo dengan marah, apa yang kamu lakukan? Aku ingin keluar dari mobil. Ricky Mo menutup kunci kontrol pusat, jadi dia tidak bisa membuka pintu. Ricky Mo menatapnya tanpa ekspresi, duduklah denganku sebentar. Amandamu, apa yang ingin dilakukan duduk di sini? Aku ingin turun. Eriko Xie ada melihatnya di mobil sebelumnya, dan itu mungkin karena ada sesuatu baru mencari dia. Jika mobilnya melaju ke tempat parkir bawah tanah dan tidak pernah keluar, Eriko Xie pasti akan menemukannya. Ricky Mo masih belum muncul di publik, dan masih hilang. Di gerbang gedung sebelumnya, Ricky Mo sedang mengemudi dan mengenakan topi. Eriko Xie mungkin belum melihatnya. Jika Eriko Xie menemukannya, dia pasti akan melihat Ricky Mo. Pada saat itu, jejak Ricky Mo bukan rahasia lagi. Jika kamu mau ingin, kita juga bisa melakukan sesuatu. Ricky Mo sengaja salah mengartikan makna Amandamu dan menekankan kata, lakukan. Pada saat ini, suara Eriko Xie datang dari jauh, Amandamu, di mana kamu? Amandamu mendengar suaranya dan berkata dengan gugup, Eriko Xie datang ke sini, kamu cepat keluarkan aku dari mobil. Kenapa? Kamu takut membiarkan Eriko Xie melihat kita bersama? Ricky Mo memandangnya dengan main-main, tetapi matanya sangat berbahaya. Seolah-olah selama Amandamu menjawab kata, benar, dia akan merobeknya. Kenapa Ricky Mo menjadi lebih kekanakan ketika dia semakin tua? Eriko Xie akan menemukan kamu ketika dia datang. Amandamu tidak ingin berkelahi dengan Ricky Mo saat ini, jadi dia melunakkan nadanya dan membujuknya. Ricky Mo tampak acuh tak acuh, memangnya kenapa kalau melihat aku? Aku tidak takut dilihat orang. Kalau begitu, kamu pergi ke perusahaanmu untuk bekerja sendiri besok. Jika udaranya tidak terlalu kencang, Amandamu ingin menendangnya. Tiba-tiba, Ricky Mo tampak serius dan berkata, Amandamu, ke sini sedikit. Amandamu melihat ekspresinya tiba-tiba serius, dan bertanya, ada apa? Ricky Mo tidak mengatakan sepatah kata pun, memberi isyarat padanya untuk bersandar dan berbicara. Amandamu mencondongkan badan ke Ricky Mo dengan curiga. Akibatnya, begitu dia mencondongkan tubuh ke depan, Ricky Mo memberinya ciuman. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia mengerjapkan matanya dengan lamban.
Wajah Ricky Mo sudah dekat, dia sedikit melengkungkan bibirnya, dan berkata dengan lembut, jangan menatapku dengan mata seperti ini. Kita tunggu pulang baru cium lagi. Amanda Mu tiba-tiba mengerti sesuatu, menoleh dengan tiba-tiba, dan melihat Eriko Xie berdiri di luar mobil. 859 permusuhan satu sama lain. Mata Eriko Xie langsung menatap Ricky Mo, dengan sedikit kejutan di matanya. Dia memandang Ricky Mo dengan heran, seolah-olah dia tidak yakin Ricky Mo akan ada di sini. Pada saat ini, Ricky Mo berbisik di telinga Amanda Mu, dia memperhatikan kamu, pergi dan tanyakan padanya untuk apa memkari kamu. Amanda Mu melotot marah ke Ricky Mo, dia sedang melihat kamu. Pergilah ke sana. Setelah Ricky Mo selesai berbicara, dia keluar dari mobil terlebih dahulu dan berjalan ke samping untuk membuka pintu untuk Amanda Mu. Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan keluar dari mobil. Dia berjalan ke Eriko Xie dengan ekspresi tenang dan nada biasanya, kapan kamu kembali? Pagi, Eriko Xie mengerutkan bibirnya, berbicara dengan Amanda Mu, tetapi memandangnya ke Ricky Mo di belakangnya. Adegannya agak canggung. Amanda Mu juga merasa sedikit canggung. Amanda Mu hanya bisa berpura-pura tidak melihat Eriko Xie mengawasi Ricky Mo sepanjang waktu, dan berusaha keras berkata, bagaimana dengan urusan kamu? Masih mencari Kenzo Li, tetapi dia seharusnya akan segera muncul. Eriko Xie berhenti, lagi pula, Ricky Mo sudah kembali, Kenzo Li pasti mencarinya juga. Dia akhirnya menyebut-nyebut Ricky Mo, tetapi Amanda Mu lega. Eriko Xie berjalan beberapa langkah ke depan, melewati Amanda Mu, dan berjalan langsung ke Ricky Mo. Ricky Mo, sudah lama tidak bertemu. Tuan Xie sepertinya tidak ingin melihatku. Ricky Mo mengangkat matanya, ekspresinya tenang, dan tidak ada emosi yang terdengar dalam suaranya. Eriko Xie mendengus dan berkata dengan makna yang dalam, bukankah kamu sama? Mata kedua pria itu saling bermusuhan. Amanda Mu mencium bau api. Dia melangkah mundur beberapa langkah, dan berkata dengan keras, karena kalian sedang mengobrol, maka lanjutkan pembicaraan, aku pulang untuk makan malam. Setelah berbicara, berjalan langsung ke pintu masuk lift. Ketika Ricky Mo dan Eriko Xie melihat ke atas, pintu lift telah ditutup dan dia sudah naik lift. Keesokan harinya, Amanda Mu tidak pernah melihat Ricky Mo lagi. Ricky Mo tidak datang ke rumah untuk melihat dokumen untuknya, juga tidak menjemputnya ketika dia pergi kerja. Amanda Mu pergi ke tempat parkir bawah tanah dan hendak pulang ke rumah. Begitu dia masuk ke dalam mobil, dia menerima telepon dari Emeline Qin. The Lost City 2 sudah diatur, Desember. Oke. Sudah tahu. Amanda Mu menyalakan mobil sambil menjawab telepon. Di telepon, Emeline Qin melanjutkan, sudah memberitahu sangat awal, kuharap kamu dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam konferensi pers The Lost City 2. Untuk bagian pertama, The Lost City, Amanda Mu tidak berpartisipasi dalam konferensi pers. Saat menjual skrip, ia berusaha melarikan diri ke negara asing dan menghindari Ricky Mo. Ketika mulai, dia koma karena ledakan di pulau itu. Dia merindukan rilis drama pertama dalam hidupnya. Sekarang memikirkannya, masih merasa sedikit menyesal. Nanti, cukup memberitahu aku waktu yang spesifik, dan aku akan meluangkan waktu untuk menghadiri konferensi pers. Tidak peduli seberapa sibuk dia dapat meluangkan waktu. Tidak peduli seberapa sibuk, tetap dapat meluangkan waktu. Ingin bertemu seseorang, tidak peduli betapa sulitnya itu juga bisa ketemu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Amanda Mu, Emeline Qin merasa lega. Amanda Mu menutup telepon. Saat mengemudi, dia masih sedikit tidak nyaman.
Ricky Mo sebenarnya datang menjemputnya selama 2 hari setelah bekerja. Amanda Mu tidak tahu di mana dia tinggal, dan hanya bisa melihatnya ketika Ricky Mo akan muncul. Yang paling dia benci adalah bahwa Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa dan selalu membuat keputusan sendiri. 860 Upacara pemakaman. Amanda Mu mengendarai mobil ke garasi bawah tanah, dan ketika dia keluar dari mobil ke lift, dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksanya. Pesan teks baru yang belum dibaca ditemukan di telepon. Dia mengklik kotak masuk dan melihat pesan teks. Pemakaman kakek akan diadakan 3 hari kemudian. Alamatnya adalah. Pesan teks dikirim oleh Fernandi Mu ke Amanda Mu. Ketika Ricky Mo datang untuk menjemputnya kemarin, dia menerima telepon dari Fernandi Mu di mobil. Pada saat itu, Fernandi Mu mengatakan bahwa Omar Mu akan sekarat, dan memintanya untuk melihat lagi. Amanda Mu menolak. Melihat pesan teks Fernandi Mu, Amanda Mu menduga bahwa dia mungkin telah meninggal di pagi hari atau siang hari ini. Dia berhenti, dan tidak menjawab. Kembalikan ponsel ke dalam tas, dan ketika memasuki rumah, ada senyum lembut di wajahnya. 3 hari kemudian. Ruang duka. Di separuh hidup Omar Mu adalah tokoh kecil yang terkenal di kota J. Jaringannya sangat luas. Jika bukan karena melihat Gracia Mo di tempat penculikan ibu Ricky Mo belasan tahun yang lalu, dan dipaksa untuk pergi ke luar negeri, perusahaan Mu mungkin akan berkembang lebih baik. Terkadang ketika dihadapkan dengan banyak hal, orang tidak bisa memilih sendiri. Omar Mu hebat sepanjang hidupnya, tetapi ketika dia bertemu keluarga Mo, dia hanya bisa mengakui nasibnya. Ketika pergi ke luar negeri tahun itu, harus bertunangan dengan keluarga Mo, hanya berpikir bahwa ketika dia pergi, keluarga Mo tentu saja akan melihat perjanjian, akan melindungi perusahaanmu. Tapi Siska Mu tidak menginginkan pernikahan ini, dan pada akhirnya pernikahan itu jatuh ke Amanda Mu. Dan Amanda Mu yang belum dekat dengan keluarga Mu, dan hampir memutuskan hubungan dengan keluarga Mu. Pada akhirnya, keluarga Mu tidak mendapat manfaat dari pernikahan ini. Omar Mu menghabiskan seluruh hidupnya bekerja keras untuk perusahaanmu, tetapi pada akhirnya itu masih sia-sia. Donnie menghentikan mobil dan membuka pintu untuk Amanda Mu di bawah payung. Amanda Mu keluar dari mobil pendek. Setelah keluar dari mobil, dia membuka payung yang dipegangnya. Tidak banyak hujan selama waktu ini, tetapi itu terjadi pada hari pemakaman Omar Mu. Pemakaman sebagian besar diadakan di cuaca hujan. Mungkin juga itu kehendak Tuhan. Suara Donnie terdengar dari samping, "Direktur Mu, mari kita masuk." Amanda Mu mengangkat kakinya dan berjalan ke dalam, Donnie mengikutinya. Banyak orang datang ke pemakaman, dan kebanyakan dari mereka adalah teman lama Omar Mu memiliki persahabatan ketika dia masih muda, yang datang menemuinya untuk yang terakhir kalinya. Setelah orang-orang ini mengirim Omar Mu untuk terakhir kalinya, kebanyakan dari mereka tidak akan melakukan kontak dengan keluarga Mu lagi. Ketika Amanda Mu masuk, itu menarik banyak perhatian. Bukankah itu wanita yang mengambil alih perusahaan Mo sebelumnya? Kamu tidak kenal dia, dia adalah cucu Omar Mu. Ingatan aku, kalau bukan kamu yang mengingatkan mungkin aku tidak teringat. Tentu saja, di masa lalu, semua orang pernah mendengar bahwa putri bungsu dari keluargamu tidak baik, tapi sekarang itu yang paling menjanjikan. Siapa yang sangka? Beberapa pria parubaya berdiskusi dengan suara rendah, tidak terlalu malu. Amanda Mu mendengar percakapan mereka, tetapi bibirnya melengkung mengejek. Apakah menjanjikan? Apakah menjanjikan menjadi penguasa perusahaan Mo? Dia mengambil alih perusahaan Mo, bukan karena dia luar biasa, tetapi karena Ricky Mo yang gila dan memberikan perusahaan Mo padanya.
Dia sangat ingin mendapatkan perusahaan Mo dari tangannya. Pria licik seperti Ricky Mo yang terus mengatakan, terserah dia mengurus perusahaan Mo sesuai keinginan, selagi dia hanya memegang perusahaan itu, dia tidak akan mengacaukan perusahaan Mo. Bagaimanapun, perusahaan Mo telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan itu semua adalah kerja keras Ricky Mo. Amanda Mu tidak pernah menjadi orang yang bandel. Dia bukan anak yang tumbuh manja, dan tidak punya kebiasaan untuk membuat kekacauan. Tapi Ricky Mo jelas lebih baik daripada dia dalam membuat kekacauan. Perusahaan Mo sebesar itu, asal dia bilang kasih maka bisa sesuka hati diberikan begitu saja. Selanjutnya bab 861 apalagi yang ingin kamu lakukan?